Hai Besti, Japan Edition with Cindy. Nah, sekarang media sosial tuh lagi rame-ramenya sama sakura. Nah, siapa sih di sini yang suka banget sama bunga sakura? Atau ada yang punya impian pergi ke negeri sakura? Atau ternyata udah ada yang planning mau pergi ke sakura? Nah, sekarang di video kali ini tuh aku bakal kasih ke kalian forecast untuk sakura. Jadi misalnya kalian pengen berangkat tanggal sekian, kira-kira sakuranya di mana ya? Seperti yang kalian tahu, untuk sakura itu mekarnya tuh nggak langsung berbarengan di seluruh Jepang. Jadi ada yang duluan di Osaka, ada yang duluan di Kyoto misalnya, ada yang duluan di Kanazawa. Nah, itu tergantung tanggalnya dan setiap tahun itu kan berbeda-beda. Nah, untuk forecast tahun 2026 ini, nanti aku di episode kali ini aku bakal info ke kalian biar kalian tuh bisa tahu based on kalian, keberangkatan kalian. Misalnya untuk 5 April tuh mekarnya udah mulai di mana nih sakuranya. Nah, jadi kalau kalian pengen tahu, tonton video ini sampai habis. Oke, dari data terbaru, sakura di Jepang pada tahun 2026 itu mulai mekar dari akhir Maret sampai awal Mei tergantung daerahnya. Pola umumnya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, mulai dari selatan Jepang yaitu Kyushu, terus lalu naik ke Kansai dan Kanto, dan terakhir ke utara Jepang yaitu Hokkaido. Nah, jadi kalau kalian pengen ngejar sakura, kalian harus tahu timing dan yang pas sesuai dengan kota tujuan kalian. Oke, langsung aja kita lihat di petanya ya. Oke, jadi yang pertama kita akan mulai dari Tokyo. Nah, kita akan mulai dari tempat yang paling populer di Jepang. Di tahun 2026, prediksi sakura di Tokyo adalah 28 Maret sampai 4 April nih di sini. Nah, awal April itu peak dan yang paling cantik. Kalau kalian pengen dapetin suasana full pink, romantis dan instagramable banget, target terbaik kalian adalah 31 Maret sampai 3 April. Selain Tokyo, ada area sekitarnya seperti Fukushima di 4-11 April atau Sendai 5-12 April. Oke, kita akan lanjut. Jadi kalau kalian telat dari Tokyo, kalian tuh masih bisa ngejar sakura di arah utara. Nah, tipsnya kalau itinerary kalian fleksibel, bisa banget bikin rute naik ke utara biar tetap ketemu sakura. Oke, segmen selanjutnya adalah Kyoto dan Osaka. Nah, sekarang kita akan pindah ke area Kansai, Kyoto dan Osaka. Untuk Kyoto itu di tanggal 29 Maret sampai 4 April. Dan untuk Osaka di 1 sampai 8 April. Kyoto sedikit lebih cepat daripada Osaka ya. Nah, kalau kalian mau suasana yang full tradisional plus sakura, nah pilihan terbaik itu kalian bisa ke Kyoto. Nah, kalau kalian city vibes plus sakura, langsung aja coba Osaka, cocok banget buat kalian. Peak terbaiknya itu 1 sampai 5 April, cover Kyoto, Osaka sekaligus. Ini juga periode paling ramai wisatawan. Jadi better kalian tuh booking hotelnya tuh jauh-jauh hari dan hindari kalau bisa di kayak weekend itu jangan sih, karena itu selain mahal juga cepet banget full booknya. Oke, kita ke segmen selanjutnya adalah Kyushu dan Hiroshima. Nah, untuk Hiroshima itu mulai sakuranya di tanggal 29 Maret ke 4 April. Fukuoka 1-8 April dan Kumamoto 30 Maret sampai 4 April. Area ini tuh cocok banget buat kalian yang mau sakura lebih awal, mau crowded lebih sedikit dibanding Tokyo dan Kyoto. Plus, spot sakura ini biasanya lebih santai dan local vibes-nya dapet banget. Oke, area unik dan hidden gem. Beberapa lokasi menarik lainnya seperti Kanazawa di 3-10 April, terus ada Matsumoto di 4-11 April dan Yoshino di 2-10 April. Oke, Yoshino itu spesial banget karena salah satu spot sakura paling terkenal di Jepang dengan ribuan pohon sakura di pegunungan. Kalau kalian mau pengalaman yang beda dari kota besar, wajib banget masukin list ini. Nah, selanjutnya adalah Hokkaido, yaitu yang terakhir ya. Nah, ini tuh kita ke utara Jepang, yaitu Hokkaido. Hokkaido itu ada Hakodate sama Sapporo. Untuk Hakodate di 24 April sampai 1 Mei. Terus di Sapporo 27 April sampai 4 Mei. Ini cocok banget buat kalian yang nggak bisa traveling di Maret atau April. Terus mau suasana sakura dan cuaca lebih dingin. Nah, ini wajib banget. Menariknya, kalian tuh bisa lihat sakura pas Golden Week-nya Jepang. Kalian tahu kan, Golden Week Jepang itu memang libur panjangnya Jepang. Cuman memang pasti banyak banget wisatawannya karena memang lokalnya juga libur. Itu sih yang mungkin kalau orang yang nggak terlalu suka terlalu ramai, mungkin kalau Golden Week pasti lumayan ramai sih, banyak wisatawan gitu dan lokal.
Nah, buat tambahan informasi buat kalian, misalnya nih kalian bingung nanti di Jepangnya better tempat untuk lihat sakura mekar itu di mana sih? Kalian langsung aja pergi ke Taman Ueno. Nah, ini tuh free untuk tiketnya. Taman Ueno itu kayak salah satu tempat hanami paling terkenal di Tokyo dengan lebih dari 1000 pohon sakura yang membentang sepanjang jalan taman. Suasana di sini tuh sangat amat meriah dan musim sakura saat musim sakura tiba di malam hari ada iluminasi cantik yang membuat suasana semakin romantis. Lanjut untuk masih di Tokyo itu ada Sungai Meguro. Nah ini tuh kalau kalian pengen menikmati sakura dengan suasana lebih modern, Sungai Meguro adalah pilihan terbaik dan pohon-pohon sakura yang berjejer di sepanjang jalan menciptakan kayak terowongan bunga yang indah banget. Nah ini lokasinya tuh di Tokyo ya, jadi langsung aja ke sini. Lanjut ada masih di Tokyo ada Taman Chidori Gafuchi. Nah itu taman terkenal dengan bunga sakura yang menggantung di atas kanal, menciptakan pemandangan yang sangat indah. Kalian tuh bisa menyewa perahu di sekitaran situ untuk bisa melihat sakura dari atas air. Oke, selanjutnya itu ada Kastil Hirosaki di Aomori. Nah ini tuh juga cantik banget. Ini tuh salah satu tempat hanami terbaik di Jepang dengan kastil bersejarah di latar belakangnya. Jadi kalau kalian suka banget vibes sakura dengan kayak masih ada culture sejarah, nah langsung aja ke Aomori. Lanjut, kalau kalian ke Kyoto ada Taman Maruyama. Nah Kyoto tuh emang terkenal banget dengan keindahan alamnya. Dan Taman Maruyama adalah tempat hanami favorit di sini. Daya tarik utama Taman Maruyama ini adalah pohon sakura raksasa yang disebut Shidare Zakura. Ini tuh terlihat sangat menawan, terutama saat malam hari. Oke lanjut, masih di Kyoto ada Philosopher Path Kyoto. Jadi ini tuh kayak jalur jalan setapak sepanjang 2 km yang dipenuhi pohon sakura di kedua sisinya. Jalur ini sering digunakan oleh para filosof Jepang untuk berjalan sambil merenung, sehingga namanya mirip banget sama Philosopher Path. Pemandangan sakura yang mekar di sepanjang kanal kecil membuatnya jadi favorit wisatawan. Nah, buat kalian yang ke Osaka, nah ini mungkin kalian udah familiar banget sama Osaka Castle. Nah, ini tuh tempat yang terbaik juga kalau kalian lagi di Osaka dan kalian pengen banget lihat sakura. Jadi ini tuh menawarkan kombinasi sempurna antara sejarah dan keindahan sakura. Lebih dari 3000 pohon sakura mengelilingi kastil, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Selain menikmati hanami, kalian juga bisa masuk ke dalam kastil dan belajar lebih banyak tentang sejarahnya. Lanjut, kalau kalian dari Osaka itu deket banget sama Kyoto, deket banget ke Nara. Nah, ada Gunung Yoshino di Nara. Mau menikmati sakura di pegunungan, ini tuh gunung yang tempat terbaik banget dengan lebih dari 30.000 pohon sakura. Gunung itu seperti lautan pink pada musim semi. Jadi ada berbagai jalur hiking yang bisa kalian lewati menikmati keindahan sakura di berbagai sudut. Selanjutnya ada Kawazu Sakura di Shizuoka. Nah kalau kalian nggak sabar nunggu sakura mekar di Tokyo, datang aja ke Kawazu. Jadi ini tuh sakuranya mekar lebih awal. Di bulan Februari itu kalian udah bisa lihat sakura. Jadi langsung aja ke sini. Jaraknya tuh nggak terlalu jauh sih dari Tokyo. Ya lumayan tapi nggak sampai jaraknya jauh banget. Jadi masih oke lah kalau kalian dari Tokyo. Lanjut, Kastil Himeji ini juga cantik banget. Itu ada di Hyogo. Nah kalau kalian suka yang sama kayak tadi, vibes-nya tetap ada culture Jepangnya. Ini tuh juga salah satu warisan UNESCO yang merupakan salah satu kastil paling indah di Jepang. Saat sakura mekar, kastil putih ini tampak seperti kelilingi laut pink yang sangat memukau banget. Terus yang terakhir, nah misalnya kalian tadi aku bilang kan, kalian bisanya lihat sakuranya tuh pas Mei. Tetap ada tempat yang cantik banget di Hokkaido, namanya Taman Goryokaku. Jadi taman ini adalah taman berbentuk bintang yang terlihat sangat indah banget saat sakura bermekaran. Kalian tuh bisa menikmati pemandangan ini dari menara observasi atau kalian bisa berjalan-jalan di sekitar taman yang dipenuhi dengan sakura. Oke, nah terus misalnya yang terakhir kalau kalian lagi pengen ke Gunung Fuji, di mana sih tempat yang cantik buat lihat sakura sambil kalian juga bisa lihat Gunung Fuji? Nah, kalau kalian pengen menikmati ini ada di kawasan Five Lakes. Jadi kalian tuh bisa mendapatkan pemandangan sakura yang spektakuler dengan gunung megah, tapi kalian juga ada background sakuranya. Nah, seperti itu untuk beberapa tempat yang wajib kalian datengin pada sakura di Jepang.
Oke, itu aja untuk episode hari ini. Semoga rencana liburan kalian tuh berjalan lancar dan kalian bisa dapat momen melihat sakura dengan sempurna. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi terupdate dari aku. Kalau kalian punya pertanyaan atau kalau kalian punya topik-topik terbaru yang bisa aku bawain, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Bye bestie!